Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore untuk semuanya. Semoga semua tetap sehat, tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan tentang asesmen yang sudah kita bahas kemarin. Jadi untuk teknik penyampaiannya nanti silakan Bapak Ibu tunjukkan dulu TP IKTP-nya, kemudian jelaskan masing-masing untuk IKTP 1 umpamanya bentuk teknik dan bentuk instrumennya akan seperti apa nanti. Kemudian IKTP 2 teknik dan bentuknya seperti apa asesmennya dan seterusnya. Ya, jadi jelaskan dulu dari TP IKTP-nya seperti ini, maka nanti teknik penilaiannya akan seperti ini, domainnya seperti ini. Oke, biar enak kita ngikutinnya. Silakan. Oke, sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, dari Bu Lili, Bu siapa? Fitriani ya. Siapa yang duluan? Silakan. Ayo, siapa yang duluan? Bu Lili. Siapa yang kemarin? Bu Lili. Saya kemarin pertama. Sekarang giliran Anda. Bu Anu berarti Bu Anita berarti. Ayo, silakan. Tadi untuk kelompok Sumbawa dan Lombok Tengah tampil semua bisa, waktunya cukup sekali karena nggak panjang juga penyampaian ininya. Dan nanti untuk penjelasan sedikit tentang lembar kerja, lembar kerja tadi KPD untuk selanjutnya. Monggo biar cepat, langsung aja. Ayo silakan Bu Fitriani dulu Anda. Bu Fitriani silakan. Siapa Pak? Bu Fitriani silakan, Ge. Sebentar Pak. Tapi dia belum hidupkan Zoom di laptop ini Pak. Jadi hidupkan dulu dah. Ya Allah ya Tuhan. Nggak apa-apa kalau masih banyak keliru panggil. Oh iya. Sedang connect dulu. Hati. Masih pakai ini nggak boleh. Recording in progress. Hari asesmen aja panggil. Oke. Mulai dari TP KTP dulu Bu Fitriani. Oh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fase C. Kelas 6. Elemen bilangan. Waktunya 6 JP, 2 kali pertemuan. Materinya pembagian
pecahan. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil pembagian tersebut. IKTP-nya untuk pertemuan pertama, yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa atau pecahan campuran. Yang kedua, peserta didik mampu gimana Pak? Ya, langsung. Kalau bisa langsung. Nah, untuk indikator ini nanti teknik asesmennya adalah ini. Instrumennya berbentuk ini. Ya, gitu. Langsung aja. Dijelaskan. Oke. Asesmennya ini yang pertama adalah asesmen formatif. Nah, Ibu dari yang tadi itu sudah betul. Ibu jelaskan dari IKTP ini dulu. Dari IKTP ini itu contoh tadi kan Ibu kita masuk ke IKTP 1. Langsung untuk indikator ini nanti teknik penilaian yang akan saya gunakan adalah ini. Untuk instrumennya adalah ini. Itu, Bu. Baru nanti tunjukkan di situ. Jelaskan dulu di awal. Nah, di sini. Oke, dari yang indikator 1 dulu, Bu. Silakan. Ayo, Bu Fit. Halo? Oke, ayo. Ini rubrik penilaiannya untuk IKTP peserta didik mampu menyebutkan pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa atau pecahan campuran. Di sini ada empat kriteria untuk penilaiannya. Yang pertama itu perlu bimbingan, yang kedua itu cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Untuk kriteria perlu bimbingan itu untuk skornya itu adalah 0 sampai 60, di mana poin yang perlu diperhatikan untuk yang ini siswa belum mampu menyebutkan pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa atau pecahan campuran. Untuk nilainya yang cukup dengan rentang nilai 61 sampai 70, siswa sudah mampu menyebutkan salah satu dari pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa atau pecahan campuran tetapi masih perlu bimbingan. Untuk kriteria yang ketiga baik, yaitu dengan rentang nilai 71 sampai 80, siswa sudah mampu menyebutkan salah satu dari pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa atau pecahan campuran tanpa perlu bimbingan. Untuk kriteria keempat sangat baik dengan rentang nilai 81 sampai 100. Siswa sudah mampu menyebutkan semua pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa atau pecahan campuran secara tepat. Begitu maksudnya, Pak? Suara saya terdengar dengan jelas nggak, Ibu di sana? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, berarti Bu Fitri yang nggak dengerin saya. Jadi biar enak kita ngikutinnya, Bu Fitriani. Ini saya sudah contohkan, Bu Fitriani sibuk sendiri ini, kamu dengerin saya. Jelaskan dulu dari IKTP-nya. Oke, contoh IKTP 1 tadi apa bunyinya, terus Ibu masuk, jelaskan. Untuk indikator ini, teknik penilaiannya adalah ini. Oke, instrumennya ini. Gitu. Jelaskan dulu secara ininya apa namanya? Belum belum menunjukkan bentuk instrumennya, tapi masih dijelaskan secara deskripsi dulu. Kemudian untuk yang kedua apa indikatornya, sama jelaskan juga teknik penilaiannya akan seperti apa. Untuk instrumennya apa yang dipakai nanti. Tapi jangan dulu tunjukkan ini, jelaskan dulu secara umum dulu gitu. Nah, kemudian indikator ini akan
gunakan sebagai penilaian apa? Formatif atau sumatif? Tuh. Kita enak ngikutinya, Bu, seperti itu. Baru nanti kalau sudah tunjukkan instrumennya yang tadi barusan tunjukkan itu. Jadi secara umum jelaskan dulu ini indikator-indikator ini, indikator satu, mamanya ini akan Ibu lakukan assessment dengan teknik yang bagaimana, teknik apa yang dipakai, kemudian instrumennya apa yang dipakai, gitu, nggih. Nah, kemudian assessment tadi itu Ibu lakukan sebagai penilaian formatif atau sumatif, gitu. Udah paham, Bu Fitriani? Ya Nggih, nggih, Pak. kita enak ngikutinnya gitu. Nggih, 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 Pak. Berarti di IKTP ini yang jelaskan Bapak, mohon maaf Pak, di IKTP ini maksudnya peserta didik mampu menyebutkan pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, untuk IKTP ini menggunakan asesmen formatif seperti itu, Pak nggih? Oke, jadi Ibu akan menggunakan ini sebagai asesmen formatif. Ya, asesmen Oke. formatif. Terus tekniknya apa, Bu? Asesmen Tekniknya formatif dengan menggunakan rubrik penilaian, Pak. kan tekniknya apa? Apakah tes, observasi, unjuk kerja, project, produk atau apa? Itu kan tekniknya. Teknik tes. Gimana? Tes tertulis, Pak. Tes tertulis. Oke, bentuknya apa ini? Pilihan Tes ganda, tertulis, uraian, apa-apa ini? urean. Uraian. Oke. Ini soal berarti, Pak nggih? Nah, berarti nanti siswa apa namanya itu menjawab pertanyaannya menggunakan uraian, artinya langkah-langkah penyelesaian matematika kan, bukan pilihan A, B, C, D, bukan, tapi menyelesaikan menyelesaikan soal gitu kan. Nggih, Pak. Oke. Berarti yang ulangi, Pak nggih? Oke. Untuk yang IKTP yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa atau pecahan campuran menggunakan, untuk IKTP ini kita menggunakan asesmen formatif. Digunakan sebagai asesmen formatif. Nggih, Pak. Bukan menggunakan asesmen formatif, digunakan sebagai asesmen formatif. Digunakan sebagai asesmen formatif dengan menggunakan teknik penilaian, begitu Pak nggih? Oke. Dengan menggunakan teknik penilaian tes tertulis. Penilaian tes tertulis dengan jenis Bentuk soalnya uraian. jenis soal urean. Yang IKTP 1, 2, 3 ini yang sama kan dia Pak, boleh atau bagaimana? Boleh aja, makanya gitu. Kalau memang IKTP 1, 2, 3 sama, artinya bisa membacakan dulu ininya, IKTP-nya nanti ketiga indikator tersebut akan saya gunakan sebagai asesmen formatif dengan teknik penilaian tes tulis dan bentuk soal uraian. Nah, gitu. Oke. Berarti ketiga IKTP tersebut akan digunakan sebagai asesmen formatif dengan menggunakan teknik penilaian tes tertulis, jenis soal urean, formatnya dengan rubrik penilaian, begitu Pak nggih. Seperti ini aja. Oke. Langsung ke soalnya atau ke asesmennya? Oke, langsung soalnya silakan. Terus yang perubahan kedua itu apa, Bu? Yang kedua itu belum dibahas. Indikator 45 apa? 45 apa? Sebentar. Nah, itu
mengaplikasikan pembagian pecahan bilangan asli dalam sehari-hari. Nah, ini apa nanti bentuknya? Timingnya akan seperti apa? Unjuk kerja, Pak. Unjuk Kerja. kerja. Oke. Terus? Yang kasih LKPD kayak gitu, Pak. Oke, unjuk kerja. Terus yang kedua, mengevaluasi pembagian pecahan dengan itu apa nanti bentuknya? Nanti asesmen formatif ya, Pak. Dengan soal urean juga. Nanti tes tulis juga. Tes tulis bentuknya urean. Oke. Oke, coba lihat nanti seperti apa. Oke, sekarang baru masuk ke instrumennya. Yang bawah tadi itu, silakan. Untuk indikator 1 yang seperti apa, indikator 2 seperti apa, 3 seperti apa, dan seterusnya. Dimulai dari asesmen awal dulu. Seperti apa coba asesmen awalnya? Untuk asesmen formatif awalnya itu untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam masuk ke pembelajaran, saya membuatnya seperti ini, Pak. Ada pertanyaan, nanti jika yang sesuai dengan sikon yang terjadi, maka akan dicenangkan ya gitu. Yang bacakan Nggak usah. Sedangkan asesmen selama proses pembelajaran itu, khususnya saat peserta kegiatan inti. Biasanya ini saya pakai untuk yang di LKPD itu, Pak. Oke, sebentar ke asesmen awal dulu. Asesmen awal dulu, naikin lagi coba, naikin lagi. Coba perhatikan ibu-ibu yang lain juga untuk asesmen awal, kalau memang terkait dengan substansi, dengan materi, konten itu nanti, saya lupa sih tadi, bisa nanti misalkan Bapak Ibu bareng-bareng ya kita googling juga, belajar juga lagi, untuk kita memastikan anak paham dengan materi yang akan disampaikan, itu ada komposisinya kalau nggak salah Bapak Ibu. Jadi kalau ingin benar-benar membuat asesmen awal yang terkait dengan apa namanya itu kognitif atau pengetahuannya itu seperti ini boleh nggak ya? Boleh. Tetapi kalau ingin lebih yang khusus tentang kognitif atau pengetahuan itu ada proporsinya, ada pembagian jumlah komposisi soalnya itu. Jadi kita membuat soal yang sesuai dengan indikator. Seperti Bu Fitriani, indikator tentang pecahan itu harus dibuatkan juga soal tentang pecahan itu, tentang pembagian pecahan itu. Kalau nggak salah katakanlah kalau 10 soal katakanlah ya, itu katakanlah 4 atau 2, nah nanti 6 itu dari 6 soal dari prasyaratnya, dan yang 2 lagi itu yang di atas kompetensi yang sekarang sedang dibahas itu. Jadi ada beberapa soal yang memang betul-betul sesuai dengan indikator. Oke. Kalau nggak salah kata kalau 10 itu sekitar 2. Nah, kemudian 6 itu 6 soal terkait dengan pengetahuan prasyaratnya apa, dan 2 soal lagi untuk yang soal di atasnya itu. Levelnya lebih sulit katakan begitu. Soal pengayaan katakanlah. Tapi tetap sesuai dengan indikator itu. Jadi kalau ngomongin tentang pecahan ya yang lebih sulit dari itu. Itu kalau kita ingin membuat betul-betul soal tes kemampuan awal yang terkait dengan substansi atau pengetahuan. Nanti ini lagi. Atau mungkin dari ibu yang lain ada yang punya apa namanya ya, sudah pernah mengikuti workshop atau BIMTEK terkait dengan ini, pembuatan soal asesmen awal, bagaimana komposisinya itu dalam membuat soalnya itu, ada mungkin Bu Anita atau yang lain?
Belum, Untuk Pak, belum pernah. Ya, ada Pak, Bu, belum pernah. ada Bu Fitri itu ada ini ada proporsinya. Jadi kalau kita membuat tes kemampuan awal itu berapa persen soal yang sesuai dengan indikator, berapa persen soal di bawahnya prasyaratnya itu, dan berapa persen soal yang di atasnya itu. Pak, nanti sama-sama kita googling. Kalau saya sudah duluan dapat, nanti saya share di grup. Sudah juga janjiin ke kelompok yang lain masalahnya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Lanjut, Bu. Berarti di skip nggak usah pakai yang ini. Ya, sebetulnya juga boleh sih, tapi kalau ingin lebih lebih mengkhususkan pada tes kemampuan awal terkait dengan tujuan pembelajaran dan IKTP, tadi itu yang saya sampaikan. Jadi kita buatkan soal-soal yang mana soal itu ada yang soal sesuai dengan indikator, ada yang soal yang menjadi prasyarat pengetahuan atau keterampilan, dan ada soal yang di atas apa namanya, di atas indikatornya itu pengayaan sifatnya sulit Berarti kan diketahui. soal yang anu itu kan biasanya kan kita melakukan asesmen awal itu kemarin kita menggunakan ada yang asesmen literasi, ada diagnostik kognitif sama non kognitif. Misalnya salah satu kita ambil itu kita buatin rubrik kayak gitu, boleh seperti itu maksudnya Pak? Oke, jadi asesmen awal kan ada yang non kognitif. Kita ingin tahu nanti sebelum pembelajaran bagaimana kondisi psikis anak-anak, apakah mereka happy atau lagi sedang murung ada masalah atau lagi sedih atau lagi apa. Nah, itu bisa kita menggunakan emoji. Jadi anak-anak nanti memilih emoji itu. Kira-kira hati mereka sekarang ini moodnya tuh lagi bagaimana? Lagi happy, lagi murung, lagi sedih atau bagaimana? Oke, itu yang non kognitif. Oke. Atau minat katakanlah. Oke. Minat mereka itu apa sebenarnya dalam dalam mempelajari materi ini. Tapi kalau minat sebenarnya tidak harus setiap TP diberikan. Minat cenderung akan menetap ya, akan sama gitu. Tapi bisa jadi kita ingin tahu juga minat pada materi itu apa kira-kira. Contoh kalau di bahasa ini, ketika kita membahas teks deskripsi, menjelaskan sesuatu. Yang dijelaskan kan banyak deskriptif itu. Ada tempat, tempat wisata, tempat tempat terkenal gitu ya. Dan mungkin orang, kayak tokoh gitu kan, idola. Nah, atau mungkin apalagi kuliner atau apa. Nah, nanti bisa kita minta eh, pendapat siswa kira-kira minat mereka tuh apa gitu. Ini kita tahu dari sekian banyak siswa yang kita ajar di kelas itu minat mereka itu apa saja. Bisa juga seperti itu. Ya, tapi kalau untuk tes kemampuan awal yang paling ini ya pengetahuan itu. Kognitif, sorry, kognitif itu. Terkait dengan kesiapan belajar. Oke. Oke, lanjut Bu. Itu yang punya nih Pak yang anak untuk perlu enggak kita melakukan kayak gaya belajar atau enggak angket Itu minat yang sebaiknya dilaksanakan di awal ini, awal tahun ajaran. Jadi ketika Oke. mereka mendaftar sekolah, katakanlah ya, nah di situ sudah bisa kita lakukan pemetaan gaya belajar. Atau di awal tahun sebelum mereka masuk, katakanlah ya, atau mungkin di awal sekali lah. Pokoknya, dan itu dilakukan cukup sekali, tidak harus setiap kita mau ngajar atau memberikan minat. Karena kalau gaya belajar, minat itu cenderung menetap gitu. Kita gini kemarin Kak kegiatannya. Kan yang di kegiatan Mas Sama Kak namanya kalau yang di itu kan jadinya Mat Sama itu ada 3 hari. Baru-baru awal kita masuk kelas 1 itu dia melakukan Mat Sama di luar ruangan. Kita lebih ke di dalam ruangan kita melakukan Mat Samanya itu tapi dalam bentuk asesmen awal ini Pak gitu. Boleh Ya Kak bisa seperti juga. Boleh, kenapa enggak?
Oke, ayo lanjut Bu. Yang tadi ntar nggak cukup waktunya karena masih banyak yang lain. Nggih, Pak. Nah, untuk rubrik penilaiannya ini yang berdasarkan IKTP itu yang ini ya, no. Ini rubrik penilaiannya. Ini bentuk soalnya, Pak. Mana? Kemampuan siswa tertulis soalnya ini dalam bentuk uraian. Ya. Yang Untuk ini rubrik untuk nomor 1 itu untuk yang IPK 1, IKTP 1. Nggih. Oke. Mohon maaf Pak, sebenarnya Pak tiang mana sih yang 3 IKTP ini tiang langsung buat di sana sekaligus gitu Pak sebenarnya. Oke, tinggal Ibu Seharusnya jelaskan saja. Karena saya kan nggak paham matematika, jadi untuk IKTP 1 ini ditunjukkan dengan soal nomor sekian atau yang mana gitu. Oke, ayo. Untuk IKTP nomor 1 tentang pembagian pecahan dari bilangan asli dengan pecahan biasa atau bilangan asli dengan pecahan campuran. Soal nomor 1 dan nomor 2. Kalau untuk soal nomor 3 ini, pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa ataupun sebaliknya. Itu untuk IKTP yang kedua. Untuk yang IKTP ketiga, soal keempat dan soal kelima, Pak. Untuk rubrik penilaiannya di sini untuk IKTP yang pertama, untuk siswa yang perlu bimbingan dengan skor nilainya 0 sampai 60, apabila dia belum mampu menyebutkan pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan bilangan biasa atau pecahan campuran. Untuk mendapatkan nilai cukup, yaitu rentang nilai 61 sampai 70, jika siswa... Sebentar. Kembali ke soal tadi, ke soalnya. Nah, kalau bentuk soal seperti ini, Ibu tinggal ini aja, buatkan kunci jawabannya, dan kemudian bagaimana pemberian skornya. Oke, paham Bu? Jadi soal nomor 1, 3 dibagi 1/4. Nah, kunci jawabannya bagaimana, kemudian pedoman penskorannya akan seperti apa. Artinya ketika jawabannya ini nanti membutuhkan beberapa langkah sampai pada jawaban akhir, nah bagaimana Ibu akan memberikan penskorannya itu? Nah, itu harus dibuatkan pedoman penskorannya itu. Oke. Jadi tidak perlu rubrik seperti tadi itu, Bu. Tapi langsung bagaimana pedoman penskorannya. Langkah-langkahnya itu pertama siswa harus apa dulu dalam menjawab ini. Yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana, sampai pada jawaban akhir. Nggih, Pak. Nah, nanti scoringnya bagaimana? Ibu ini aja kalau lebih gampang ya. Ada berapa langkah, berarti masing-masing langkah katakan nanti diberi skor 1. Jadi kalau ada 5 langkah untuk sampai pada jawaban terakhir, berarti kalau anak betul pada 3 langkah, skornya 3. Betul semuanya 5 gitu. Paling gampang seperti itu. Seperti ini, Pak, nggih? Oke. Tinggal ada berapa langkah, intinya begitulah. Ini ada 3 langkah berarti. Nggih. 3 langkah. Nah, kalau 3 langkah berarti kalau anak apa namanya itu pedoman penskorannya nanti skor 3 jika anak mampu menuliskan 3 langkah menjawab dengan benar. Oke, skor 2 jika 2 langkah yang benar. Oke, skor 1 jika hanya 1 langkah yang benar saja. Berarti langsung di sini nggak usah pakai perlu bimbingan, Pak, nggih? Nggak usah. Langsung di sini 1. Tinggal nanti dari beberapa itu, dari apa namanya itu, kategorikan kalau anak mendapatkan skor sekian dan sekian, dia masuk pada kategori apa.
Nanti di akhir di KKTP-nya itu. Berarti bisa kita taruh misalnya panjang seperti ini. Nah, nanti di akhir baru baru kita simpulkan. Jika mendapat poin 1 berarti nilainya berapa kayak gitu ya. Yang mana Bu? Ini Ibu ngomongin yang mana dulu ini? Yang IKTP yang pertama, Pak. Bukan, Ibu ngomongin KKTP atau ngomongin pedoman persekoran? Untuk pensekoran nilainya. Nah, kalau pensekoran tadi itu kembali ke langkahnya, ada berapa langkah dalam menyelesaikan soal itu. Kalau 3 hanya langkah. tiga langkah berarti skor 3 jika siswa mampu menuliskan 3 langkah dengan benar dalam penyelesaian soal. Skor 2 jika hanya mampu menuliskan 2 langkah penyelesaian dengan benar. Itu pedoman pensekorannya. Kalau masalah perlu bimbingan, layak, kayak kemudian cakap, nah itu masuk pada kategori nanti. Anak dikatakan perlu bimbingan jika bagaimana. Ya, Pak. Oh, skor 5 jika hanya skor 5 jika saya mendapat menyelesaikan 1 langkah, terus kalau 2 langkah berarti berapa? Skor maksimalnya 20, Pak, satu soal. Hah? 20 skor maksimalnya. Bukan, ini kan untuk soal nomor 1 kan hanya 3 langkah. Sebentar, Pak. Coba bisa diulangi sedikit, Pak. Yang langkah Ini 1 nomor 1, ini penyelesaiannya butuh berapa langkah untuk sampai jawaban terakhir? ada 3 langkah, Bapak. 3 langkah. Maka sudah saya sampaikan berkali-kali tadi itu, biar gampang kalau 3 langkah, skor 3 jika siswa mampu menyelesaikan 3 langkah dengan benar. Skor 2 jika siswa hanya menuliskan 2 langkah dengan benar. Skor 1 jika mampu menuliskan 1 langkah dengan benar. Terus kok ada 20 itu dari mana 20? Oh, saya Tiga. kira langsung kita kan, Pak, setiap langkahnya itu kita kasih dia 5 skornya itu, gitu. Itu pemikiran Tian sih, Pak. Skor maksimal itu nanti di sini Bu di bawah kalau 5-5-nya itu. Jadi kalau nanti skor nomor 1 skor maksimal 3, skor soal nomor 2 berapa, 3 berapa, baru nanti di total ada berapa skor. Oh, enggak. Baru nanti dapat skor maksimal. Kalau ini kan belum bisa gitu. Nah, skor nomor 2 itu berapa langkah? Sama, 3 langkah aja. Atau Ya, lebih. sama 3 langkah, rata-rata 3 langkah, Pak. Oke, kalau masing-masing 3 langkah berarti ada 15 15. karena 3 kali 5 gitu skor maksimalnya. Berarti nanti untuk nilainya adalah skor perolehan dibagi skor maksimal kali 100. Enggak. Ibu-ibu yang lain juga tolong perhatikan ini kebiasaan yang kurang baik. Contoh, kalau membuat soal ulangan akhir semester biasanya ya, itu akhir tahun. Karena soal pilihan gandanya berjumlah 30, kemudian soal esainya 5, berarti biar gampang nanti soal esainya skor maksimal 20. Oke. Kenapa? Karena biar pas 50, dipas-paskan gitu, oke? Itu enggak baik seperti itu. Oke, kembalilah ke jalan yang benar.
Kenapa tadi itu? Jadi contoh Bu Lili buat 5 soal esai. Nggak usah dipas-paskan 20. Kalau memang nomor satu, katakanlah nanti skornya ada 2. Soal nomor 2, nanti skor ininya 4. Kemudian skor nomor 3, skornya 5. Nomor 4, 2. Nomor 5, 3. Tinggal di total saja. 1 sampai 5 itu ada berapa maksimalnya. Oh, ternyata 15. Berarti nanti nilainya adalah skor perolehan dibagi skor maksimal. Contoh si Ahmad itu dari 5 soal esai itu mendapat skor berapa? 11. Berarti nilainya bagaimana? Ya 11 per 15 kali 100. Jadi nggak harus dipas-paskan 20 gitu. Sebenarnya Pak yang biasa Tia lakukan sihnya yang sebelum-sebelumnya sih seperti itu sihnya Pak. Nah, iya, nggak boleh itu. Makanya saya bilang kembalilah ke jalan yang benar. Ambil gerak cepat Pak. Lah tadi saya sudah menjelaskan sampai berkali-kali loh. Kalau memang 3 langkah, paling gampang skor maksimalnya 3. Supaya dalam membuat pedoman skornya ibu mudah. Skor 3 jika siswa bisa menjawab 3 langkah dengan benar. Skor 2 jika apa namanya itu siswa mampu menuliskan 2 langkah dengan benar. Nggak boleh ibu tadi menuliskan katalah kalau ini 5, ini 5, ini 10. Nggak boleh. Itu dari mana asal mulanya? Kalau ada skor 10, berarti harus ada skor 9, Bu Fitri. Ada skor 8, ada skor 7. Ini yang susah nanti, Bu. Kalau memberikan skor 10, nah skor 9-nya bagaimana? Skor 8 juga bagaimana? Kan harus dibuatkan juga. Makanya paling gampang ya seperti ini. Gitu, nggih? Berarti ihdina siratal mustaqim, Pak. Betul, nggih. Betul, Bu. Tetap semangat, teman-teman. Semangat, semangat. Semangat. Oke. Lanjut. Nggih, ngerti tiang Pak. Alhamdulillah. Itu untuk yang formatifnya, kalau yang untuk LKPD yang tadi. Mohon maaf sebenarnya Pak Tiang lagi kurang set. Sebenarnya Tiang enggak ngerjakan semuanya tapi jalurnya enggak masalah. Oke. Ya, berarti sudah selesai yang ini. Terus apa lagi ini? Untuk yang diskusi kelompoknya. Yang untuk LKPD, yang IKTP yang keempat tadi itu, Pak. Mana? Ini? Apa ini? Lembar penilaian diri. Kegiatan diskusi kelompok. Nanti kan misalnya kita lihat anak ini apakah dia aktif dalam memberikan idenya atau dia hanya mendengarkan saja, kita kasih centang aja seperti ini gitu. Oke, Bu Lili dan Bu Anandita perhatikan juga ini. Ini contoh penilaian diri yang hanya non kognitif terkait dengan sikap saja. Tetapi sebaiknya juga buat penilaian diri terkait dengan substansi, Bu Fitriani. Buatkan penilaian diri, apakah dia sudah memahami pembagian pecahan, dia apakah sudah bisa apa terkait dengan substansi materinya itu. Kalau ini kan nggak ada yang menyinggung tentang substansi materi. Ini hanya sikap semua ini, aktif dalam mengemukakan ide, mendengarkan tambahan berpendapat, mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang terkait dengan kognitif sama sekali atau keterampilan. Jadi tolong ditambahkan di sini pernyataan yang terkait dengan apakah si anak ini nanti anak akan mengisi, apakah dia sudah paham dengan pembagian pecahan dengan apa yang terkait dengan indikator tadi itu, Ibu. Pak, boleh kita minta gimana contoh rubriknya atau apa sekiranya di rubriknya itu yang perlu kita masukkan gitu, Pak. Itu aja tadi, kalau Ibu tentang pembagian pecahan, apa namanya itu, saya sudah memahami, saya sudah bisa melakukan pembagian pecahan biasa dengan apa, saya sudah bisa menghitung apa-apa. Itu yang pokoknya yang terkait dengan kompetensi yang ada pada pembagian pecahan itu, Bu, tuangkan di sini. Nah, saya
bisa melakukan operasi pembagian pecahan. Apa dah itu? Saya nggak paham dengan substansi itu. Intinya apa yang harus anak-anak bisa lakukan tuliskan di sini. Nah, dia nanti akan mengisi ya atau tidak. Ya, kalau memang dia sudah merasa bisa, tidak kalau dia merasa belum bisa. Berarti intinya Bapak nggak paham. Kalau yang yang di atas ini berarti hanya lebih ke sifatnya apa enggak yang ke non kognitifnya gitu. Nah, Ini kan ini kita kan nggak tahu anak ini sudah paham atau belum, sudah menguasai atau belum. Kita juga pengen tahu dari kejujuran anak apakah dia sudah bisa melakukan pembagian pecahan biasa atau apa gitu ya. Apakah dia sudah bisa apa. Intinya apa kompetensi apa yang dibutuhkan pada TP itu tuangkan di sini, Bu. Ini. seperti ini Bapak. Saya bisa menerapkan pembagian dalam apa yang kehidupan sehari-hari katakanlah. Tinggal tuangkan di sini aja gitu. Nah, gitu udah. Pokoknya yang terkait dengan kompetensi yang ada di KTP itu. Berarti lebih ke anunya ini ya Pak, materinya itu yang kita bahas untuk yang di kognitifnya itu untuk indikatornya ya. Oke. Insya Allah siap Pak. Boleh digabung antara yang kognitif dan non kognitif, tidak harus dipisah. Cuma kenapa saya komentar karena saya melihat di sini di penilaian dirinya hanya menyinggung tentang yang non kognitif semua, nggak ada yang kognitif. Makanya saya tambahkan. Oh, bisa kita gabung yang ini Pak ya Oh pernyataan. boleh, boleh. Tidak harus dipisah. Berarti ini bisa kita taruh. Seperti itu Pak nggih? Oke. Dan sekali lagi untuk semua aja yang lain, teknik dan instrumen penilaian baik formatif maupun sumatif itu bisa sama Bapak Ibu ya. Hanya peruntukannya yang berbeda. Oke, kalau formatif peruntukannya itu adalah memperbaiki proses pembelajaran, oke, sedangkan sumatif diperuntukkan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah eh, TP dan IKTP yang sudah dibuat itu tercapai atau belum, itu menggunakan sumatif. Tetapi kalau yang dalam proses pembelajaran untuk memastikan anak-anak itu bisa mencapai sumatifnya itu kan harus bagus prosesnya. Nah, kalau ada masalah diperbaikinya di proses itu menggunakan asesmen formatif namanya. Tapi teknik dan bentuk ininya bisa sama. Tuh. Maaf Pak, berarti untuk formatif ini selama proses pembelajaran itu yang kita formatif Pak nggih? Oke. Kalau untuk sumatifnya berarti kemampuan siswa misalnya untuk satu babnya dah. Oke, di akhir. Nah, jadi setelah selesai seluruh pembelajaran itu asesmennya namanya sumatif. Dan sumatif TP itu tidak berarti harus satu TP. Kalau memang TP-nya nggak terlalu gemuk, boleh gabung beberapa TP. Dulu 3 TP boleh digabung jadi satu. Tapi kalau satu TP sudah cukup gemuk, ya cukup satu TP saja sumatifnya itu. Ada beberapa mapel yang memang satu semester itu hanya 2 TP. Ya, tapi ada juga mapel yang sampai berbanyak TP. Nah, kalau yang berbanyak TP mungkin bisa digabung beberapa TP menjadi satu sumatif. Formatif untuk memperbaiki buku, untuk mengetahui, memperbaiki proses pembelajaran. Ketika Bu Fitriani menyuruh anak maju ke depan,
mengerjakan soal dan anak salah dalam menyelesaikan itu, nah ibu bimbing itu sudah termasuk juga sebagai format. Mohon maaf Pak, berarti setiap setiap langkah di IKTP kita itu dia punya instrumen penilaian gitu Pak nggih? Nggih, betul. Jadi setiap IKTP harus dibuatkan asesmennya nanti. Makanya saya mengatakan kemarin ketika Bapak Ibu membuat indikator itu harus sudah terbayang akan seperti apa teknik penilaiannya, bentuk instrumen itu harus sudah tergambar di situ, sudah terbayangkan. Jangan sampai membuat indikator ketika saya tanya seperti apa asesmennya, tidak bisa jawab. Tadi itu ada. Itu seperti apa Bu nanti instrumennya, asesmennya, bingung, diem lama sekali. Wah, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau membuat indikator dia harus sudah tergambar. Nanti akan seperti ini saya menilainya. Oke, bentuk ininya instrumennya seperti ini. Itu harus sudah jelas. Jangan sampai sudah buat indikator tapi bingung sendiri bagaimana menilainya. Salam kalau itu nanti. Oke, mana Bu Fitriani sudah? Nggih Bapak. Yang kemarin itu cuma setengah sih dijelaskan untuk bagian di discovery learning-nya itu, tapi nggak apa-apa dilanjutkan ke teman yang lain nggak apa-apa. Oke dulu. Hari ini kita fokus ke assessment dulu aja. Nggih Pak, nggih. Cukupkan Pak? Oke, silakan. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Nah, sedikit tentang KKTP-nya. Jadi KKTP bagaimana Bu ini Bu? Kalau seperti ini. Nah, itu yang belum tiang paham Pak. Gimana Nah, bentuk? jadi kalau ada ini kan Ibu ada beberapa soal. Oke, ada beberapa soal. Kemudian kalau memang sudah ada nilai-nilainya seperti itu, ada skornya, itu juga akan memudahkan Ibu dalam membuat KKTP. Jadi contoh untuk soal Ibu ini ada berapa soal ini? Ada 5 soal kan? Masing-masing 3, berarti maksimal nanti 5. Nah, masing-masing 3, 15. Nah, kemudian nanti skor maksimalnya berapa sampai berapa itu tolong dibuatkan kategorinya nanti. Nah, untuk KKTP-nya, tadi dikatakan mencapai tujuan pembelajaran jika. Nah, jika. Sebentar Pak, bisa diulangi lagi. Pendidik dianggap telah mencapai tujuan pembelajaran jika nanti dari ini tolong dibuatkan ini dulu. Ini kan belum belum Ibu buatkan ininya ya, pembagian interval nilainya itu. Jadi berapa sampai berapa itu berapa pada kategori apa, kemudian berapa sampai berapa itu pada kategori berapa itu kan belum dibuatkan dulu. Jadi kan tadi Ibu ada sudah membuat katakanlah perlu bimbingan, layak, cakap dan apa itu? Berarti yang ini masuk untuk KKTP itu Pak nggih? Bukan begitu. Maksudnya gini, katakanlah nanti ada berapa kategori tempat itu. Ada perlu bimbingan, ada layak, ada cakap, ada mahir, katakan begitu. Nah, yang perlu bimbingan itu yang skor berapa sampai berapa. Kalau menggunakan soal kayak tadi itu. Misalnya kalau perlu bimbingan itu dari 10 sampai 40 misalnya Pak. Oke, bagus.
Terus tadi berapa tadi itu? Paling banyak kan skornya 15. Iya, tapi kan eh, skor nilainya kan nanti kan akan dihitung. Katakanlah kalau betul 11 kan skor 11 berarti kan 11 per 15 kali 100 berapa itu. Kalau dia benar 11 gitu kan ya. Dan kalau skor maksimalnya contoh karena si 73 kalau dia benar 11. oke 73. Nah, 73 itu berada pada kategori yang mana? Dia Bimbingan 140. Terus coba tulis dulu layak berapa? Berapa sampai berapa ini? 41 sampai 60. Terus Apa di sini, Pak? cakap, Perlu bimbingan layak. cakap, mahir. Cakap. Tapi tidak harus seperti itu ya. Bisa kategori bisa beda-beda, lain-lain boleh. Cakap berapa sampai berapa, mahir berapa sampai berapa. Atau mungkin dengan yang lain juga boleh. Nanti Bu Anindita katakanlah mungkin kurang, cukup, baik, sangat baik juga boleh. Nggak harus sama seperti ini. Oke, Pak. Oke, jadi nanti contoh atau kalau si Ahmad katakanlah mendapat skor maksimal 11, berarti kan 11 per 15 kali 100 dapat nilai berapa? 73. Berarti 73 itu masuk pada mana ini? Cakap. Cakap. Itu ya. Nah, berarti kalau sebagai patokannya adalah cakap, berarti nanti untuk KKTP-nya anak dikatakan telah mencapai eh, kriteria tujuan pembelajaran jika berada pada kategori cakap dalam kurung 61 sampai 80. Berarti di sini ada untuk KKTP-nya berarti ada nomor, namanya siswa sama yang tadi Pak Cakap, mahir yang kayak gitu Pak ya. Nah, kalau KKTP itu kan kesimpulan akhirnya. Jadi instrumennya yang mana? Kan yang ini Ibu sudah buat ini. Yang soal sama pedoman itu kan ini yang dipakai. Ini loh soal dan pedomannya kan Ibu sudah buat. Nah, itu. Nah, terus bagaimana untuk mengukur ketercapaiannya? Nah, dibuatkan. Nah, tapi untuk kesimpulan akhirnya yang tadi itu, siswa dikatakan telah mencapai kriteria ketulusan tujuan pembelajaran jika bagaimana? Jika berada pada kategori cakap atau dalam kurung 61 sampai 80 ini. Bentar, saya kasih keterangan. Cakap. Tambah aja keterangan Bu, keterangan nanti perlu bimbingan sekian sampai sekian. Kemudian layak sekian sampai sekian. Tidak harus dibuatkan tabel kayak gitu enggak? Dia Pak insya Allah nanti saya kita buat. Jadi di bawahnya ini Ibu sudah membuat itu naikin yang KKTP tadi itu loh. Halo, naikin dong. Ayo cepat-cepat dikit. Yang ini. Terus tadi yang KKTP itu loh. Terus lagi, terus. Yang jika itu loh. Tadi dikatakan telah mencapai jika, nah itu. Nah, di bawahnya ini keterangan apa namanya itu perbimbingan skornya berapa sampai berapa. Kemudian layak berapa sampai berapa.
0 sampai 100, 10 sampai 40 ya oke. Terus layak berapa sampai berapa? Cakap 61 sampai 80. Mahir itu 81 sampai 100. Ya. Ya, jelas dah. Nggih, Pak. Oke, sebentar cukup ini untuk Bu Citra ini. Kita masih banyak yang belum ini. Nggih, Pak. Oke, silakan. Dari MI apa itu? Saya lupa terus namanya ya. Nggih. Integral. Ya, MI integral. Gitu. Yang dapat izin terkirim ya Pak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan Coach dan ibu-ibu guru yang saya banggakan. Hari ini saya akan presentasikan tugas ketiga ya Coach, yaitu tentang asesmen. Nah, di mana kemarin ini sudah dibahas, saya langsung saja dari dapat itu. Jadi untuk di rancangan pembelajarannya, kita titiknya ada 5 Coach. Yang pertama, peserta didik mampu memberikan banyak benda dengan atas sampai 10. Yang kedua, peserta mampu menulis ambang bilangan dengan atas sampai 10. Yang ketiga, peserta mampu membaca lambang bilangan dengan atas sampai 10. Peserta mampu membandingkan banyak benda atau lebih kumpulan benda. Kemudian peserta didik mampu menghitung huruf dengan atas sampai 10. Nah, itu jelaskan langsung Bu. Dari kelima indikator tadi itu bagaimana Ibu akan melakukan asesmennya? Ya, Dari kelima indikator tadi di atas itu, bagaimana Ibu akan melakukan asesmennya itu? dari kelima indikator tujuan pembelajarannya, jadi asesmen yang saya gunakan di sini adalah yang pertama asesmen diagnostik awal, misalnya temuan awal, tapi yang paling penting adalah asesmen formatifnya. Nah, ini satu pembelajaran Coach sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah dibahas kemarin berdasarkan model pembelajaran cooperative learning tipe SPAD. Nah, jadi jika dilihat dari langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya tuliskan, bahwa di sini asesmennya terlihat pada mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Nah, di sini fokus dari asesmen formatif yang saya gunakan adalah LKPD untuk kelompok. Nah, dimanapun LKPD yang saya buat nanti akan terlampir, itu harus membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, misalnya saya contohkan ada 5 tadi, adapun beberapa kategorinya di sini kurang, jika dia sama sekali tidak mampu menyebutkan banyak benda. Nah, itu salah semua. Kemudian mendapatkan kategori itu apabila dia mampu menyebutkan banyak benda, namun masih ada beberapa yang salah. Salahnya di sini saya tidak intervalkan menjadi 4 sampai 5. Kemudian mendapatkan nilai baik apabila sudah mampu menyebutkan banyak benda dengan sedikit kesalahan. Intervalnya yaitu salahnya 2. Kemudian sudah mampu menyebutkan banyak benda dengan tidak ada kesalahan, itu tidak 0 kesalahannya. Untuk IKTP-nya semua sama. Kemudian, itu menyebutkannya secara tertulis atau secara tulisan, Bu? Nanti setelah dia menjawab
studinya itu terus kita tanya lagi, gurunya menanya lagi satu persatu gitu. Setelah dia Nanyai. mengerjakan kelompoknya, kemudian bertanya secara lisan. Oke. Nah, untuk asesmen ini apa namanya tujuannya atau dinyatakan KKTP-nya jika peserta didik dikatakan mencapai KKTP jika memperoleh minimal 4 kriteria dan 5 kriteria kategori baik. Kenapa begini? Karena sesuai dengan asesmen awal saya bahwa dari 13 siswa itu 8 sudah mendapatkan nilai baik sehingga kriteria KKTP-nya adalah minimal 4 dari 5. Gitu. Kemudian untuk jenis instrumennya, ini contoh instrumen yang saya gunakan terus untuk LKPD-nya. Di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Setiap kelompok memiliki identitas nama anggota kelompoknya dengan benar. Kemudian baca dan jawablah pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik secara bersama-sama di kelompok. Yang ketiga, tulislah jawaban kalian pada kolom jawaban yang telah disediakan. Yang keempat, bacalah hasil kerja kelompok kalian di depan guru dan teman-teman. Nah, kemudian untuk aktivitas di modulnya itu ada 2 aktivitas di LKPD-nya. Aktivitas pertama, ini dia menghitung banyak benda yang ada di bawah ini di LKPD-nya. Ini sudah memuat di IKTP membilang banyak benda, menuliskan lambang benda dan nama bilangan. Nah, jadi dia menuliskan benda dia tuliskan lambangnya di sini. Kemudian untuk aktivitas keduanya di sini sudah terdapat IKTP menuliskan nama benda sesuai dengan jumlah bilangannya dari yang paling sedikit ke yang paling besar seperti itu. Misalnya dia kan di atas sudah menghitung, jadi ini dia terintegrasi antara aktivitas 1 dan aktivitas 2. Misalnya kerayonnya tadi dia sudah hitung di atas 8, bukunya 2, kemudian buku yang bertumpuk lagi 4. Nah dia bisa mengurutkan seperti itu. Ini untuk LKPD-nya. Kemudian untuk instrumen penilaiannya, rubrik penilaiannya, itu saya gunakan seperti ini. Belum tahu sih benar apa salahnya. Cuma saya buat seperti ini. Misalnya nama satuan pendidikan MI Integral PHP Insani Mataram. Kelas 1 al-alat. Mata pelajaran matematika, materinya dengan cacat sampai 10. Kemudian hasil asesmen formatifnya, tes formatifnya seperti ini. Nah, di sini saya tuliskan nama siswa saya, kemudian ini nanti ditangkap menjadi 5 sesuai dengan jumlah KKP-nya. Nanti saya tinggal tuliskan sini misalnya siswa punya KKP 1 misalnya. Nah, apakah Ananda Akhtar ini bisa dari mana juga? Apakah dia cukup? Jika dia menjawab misalnya mana lambang dia, mana benda yang jumlahnya jelas. Mungkin itu saja Coach yang bisa saya sampaikan. Mohon diperbaiki jika ada yang salah Coach. Terima kasih. Oke. Wah, ini sudah bagus ini punya Bu siapa nih? Bu Lili ya? Oke, sudah bagus. Hanya di LKPD perlu diinikan ditambahkan dengan kunci jawabannya. LKPD perlu ditambahkan dengan jawaban. Ini jawaban. Kunci jawabannya berarti. Oke, kunci jawabannya itu. Dari sebenarnya ini untuk tugas besok, tapi karena Bu Lili sudah menunjukkan LKPD, jadi sekalian saja saya menggunakan LKPD yang dibuat oleh Bu Lili untuk menjelaskan tugas tentang LKPD ini. Jadi bagus sudah. Tolong dari awal Bu Lili, tolong kembali ke LKPD dari atas. Kalau untuk assessment sudah nggak ada masalah, kayaknya itu tadi sudah cukup bagus. Oke, terus oke. Nah, jadi seperti ini untuk LKPD. Yang pertama jelas nanti yang harus ada, ini yang malah yang belum ada ininya. Oh, sini lagi Bu, kembali lagi atas. Nah, ke sini. Nah, ini harusnya ada ini TP dan IKTP mana yang akan diinikan.
Oke. Tapi karena ini Ibu eh, ngambil dari sebuah sumber, ini kan Ibu kan nggak bisa ngedit jadinya ya. Jadi seharusnya kalau yang baik itu LKPD yang bagus, sebelum ke langkah mengerjakan ini ada ini dulu, ada TP sama IKTP-nya. Jadi Itu jelas dan bahwa itu. LKPD ini untuk menyelesaikan atau untuk sebagai bentuk aktivitas indikator yang mana gitu. Oke, jadi kalau bisa diedit ini kan nggak bisa diedit kan Ibu kan copy paste, bukan Kan mengambil buat ini sendiri kan dari bangsa. Bisa yang saya jadi yang bisa buat ya sendiri tambahkan ini. ya gitu. Jadi tambahkan saja Ya, nanti sebelum ya, langkah mengerjakan itu TP dan IKTP ya, yang mana. Oke. ya. Ya. Kemudian sudah bagus, ada langkah mengerjakan, artinya instruksinya seperti apa, ini harus sudah jelas. Oke. Kemudian ada lembar kerjanya. Nah, lembar untuk menjawab soal-soalnya itu. Nanti kan sudah ada di bawah itu. Oke. Nah, ini menurut saya ini sudah ada seperti ini. Jadi setelah instruksinya ada, kemudian lembar untuk mengerjakannya di mana. Nah, ini dibuatkan. Jangan sampai tadi itu ada di kelompok lain sudah ada apa namanya itu instruksinya, tetapi tidak ada lembar aktivitasnya. Ya, jangan sampai itu. Kalau nggak ada lembar aktivitas kan bingung siswa nanti akan menjawabnya itu. Nah, ini disediakan seperti ini. Oke, nanti buat Triani atau yang lain, nah, langkah-langkah seperti jadi TP, KTP, kemudian petunjuk melaksanakannya atau instruksinya bagaimana, kemudian eh, lembar kerjanya itu, lembar kerja untuk menjawab soal-soalnya itu. Oke. Nah, kemudian ada juga nanti di bawah apa namanya itu kunci jawabannya seperti apa. Jadi sudah bagus lengkap seperti itu nanti. Oke, kalau untuk kompetensi sorry, assessment awalnya seperti apa Bu? Tadi Bu yang lihat tadi Ya, assessment tadinya awalnya. mau bikin filenya kok cuma filenya di laptop saya kayaknya hilang. Saya Oke. kira bisa kelihatan. Saya buatnya kayak Nah, gini, Coach. hmm, Kan sebelum kalau di sebelum masuk pembelajaran itu ada matrikulasi dulu anak-anak itu. Jadi hmm, fokus dia membaca, berhitung, dan menulis. hmm, Kebetulan untuk berhitungnya saya pakai yang kayak gini, Coach. Jadi ada melengkapi angka. hmm, Misalnya angka satu, habis angka satu, angka berapa, angka dua, sampai hmm. dengan bilangan cacah seterusnya. Oke. Kemudian juga anak-anak eh, menjodohkan antara lambang bilangan dengan banyak gambar. Nah, ini yang Hmm, saya jadikan asesmen awal saya. oke. Nah, nanti untuk eh, apa namanya itu modul ajar ini, tolong yang di informasi umum itu kan ada kompetensi awal. Nah, apa yang dituliskan di sana itu adalah hasil asesmen awalnya seperti apa. Oke. Nah, tolong untuk hasil asesmen awal diletakkan di kompetensi awal di bagian informasi umum yang di atas itu, sedangkan instrumennya di komponen inti seperti ini. Oke, itu. Oh, Jadi sudah ada deskripsinya dari Bu Lili saya lihat, tapi dilengkapi, tolong dilengkapi dengan hasil dari asesmen awalnya bagaimana, seperti apa. berarti untuk hasil asesmen awalnya itu kita perlihatkan di langkah-langkah pembelajarannya juga ya, Coach. Bukan, di kompetensi awal, di informasi umum. Coba Ibu naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Terus, 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 terus. Terus lagi di atas, lagi di atas, lagi. Nah, itu ada kompetensi awal. Oke, jadi apa namanya itu hasil ibu melaksanakan asesmen awalnya letakkan di sini. Kemudian baru dideskripsikan, dijelaskan. Dari hasil asesmen awal dapat disimpulkan bahwa
Gimana? 8 dari berapa ini? 8 dari 13 siswa telah memiliki komunitas awal apa. Sedangkan ini bagaimana? Deskripsinya setelah ditunjukkan hasilnya itu. Berarti di sini masih. Hmm. Sekali lagi, kompetensi awal itu bukan pengetahuan yang dicapai, ya, tapi pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Oh, Oke, mungkin cukup untuk Bu Lili, sudah bagus. terima kasih Lanjut, banyak, Coach. Oke, Bu Anandita, silakan. Baik, Coach. Izin share screen. Oke. Tugas berikutnya membuat LKPD. Bu Fitriani, Bu Lili, Bu Rika sudah buat, jadi sudah tinggal ini aja, nambahin tadi itu. Bisa. Oke, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Coach. Saya mulai dari IKTP, nggih. Oke. Ya. IKTP di sini terkait dengan materi tujuan pembelajaran mengenal aturan lingkungan aturan di lingkungan keluarga. Itu terdapat 3 IKTP. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan gambar sesuai dengan aturan di lingkungan keluarga. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan berbagai aturan di lingkungan keluarga. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan contoh aturan di lingkungan keluarga yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di sini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Saya langsung saja ke asesmen. Oke, jelaskan dulu tadi itu yang 3 indikator itu akan 3 indikator. Ibu laksanakan dengan cara bagaimana? Kalau yang pertama ini, peserta didik mampu menentukan gambar sesuai dengan aturan di lingkungan keluarga. Ini saya memberikan lembar kerja berupa gambar-gambar yang itu yang saya jadikan sebagai asesmen awalnya, Coach. Jadi peserta didik itu saya berikan gambar-gambar berupa aturan-aturan yang ada di lingkungan keluarga dan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian nanti peserta didik itu mencentang mana saja aturan-aturan yang termasuk aturan di lingkungan keluarga. Kemudian yang nomor 2 ini menyebutkan berbagai aturan. Sebenarnya yang nomor 2 dan nomor 3 ini itu digabung, Coach. Saya menggunakan tanya jawab lisan. Di bagian asesmen formatifnya menggunakan tes lisan, tanya jawab. Nah, untuk asesmennya, asesmen awal itu menentukan gambar lingkungan keluarga, kemudian asesmen formatif, tes lisan berupa tanya jawab dengan peserta didik, kemudian asesmen sumatifnya itu tes tulis berupa soal pilihan ganda. Nah, ini lampiran asesmen awalnya, yaitu peserta didik memberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku mematuhi aturan dan tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak mematuhi aturan. Nah, untuk penilaiannya, mohon maaf saya belum buat rubrik penilaiannya, tapi pakai keterangan kurang jika jumlah kesalahannya 9, cukup jika jumlah kesalahannya 5-8, baik jika jumlah kesalahannya 1-4, dan sangat baik jika tidak ada kesalahan sama sekali. Kemudian untuk lampiran asesmen formatif, ini adalah soal-soal tanya jawab lisan, tapi mohon maaf belum dibuat juga kunci jawabannya. Jadi di sini nomor 1 itu saya berikan skor 10 jika mampu menjawab dengan benar. Kemudian nomor 2 skornya 20, nomor 3 skornya 20, nomor 4 skornya 30, dan nomor 5 itu skornya 20. Jadi total keseluruhan skornya adalah 100. Untuk pedoman penskorannya, saya buat
seperti tadi rumusnya jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali dengan 100. Nah, siswa akan mendapatkan kriteria kurang jika mendapatkan skor 10 sampai 40, cukup jika mendapatkan skor 50 sampai 70, baik jika mendapatkan skor 80 sampai 90 dan sangat baik jika mendapatkan skor 100. Itu untuk yang asesmen formatifnya. Sedangkan Pak, asesmen kembali dulu, Bu. Nah, yang tadi dulu. Yang formatif mana? itu. Yang formatif. Nah, ini. Yang 1 sampai 5 itu. Itu, Ya, oke. Dasarnya apa, Ibu? Memberikan skor 10, 20, atau bagaimana? ini tergantung dari kesulitan pertanyaannya, Coach. Nah, Dan banyaknya oke. jawaban, misalkan, ya, ini Sama kan seperti kalau Bu, sekedar, sama ya, seperti Bu Fitriani, pertanyaan saya nanti kalau Ibu memberikan nomor 1 kata skor 10, ya, oke, itu nanti harus ada skor 9, terus ada skor 8. Skor 10 jika oh, bagaimana, skor 9 jika bagaimana, skor 7 jika bagaimana, skor 6 jika bagaimana, Ibu pusing sendiri, oh, repot nanti. Iya. Kalau skor 20 lebih pusing lagi. Kalau ada skor 20, berarti harus ada skor 19. berarti lebih baik pakai yang angka satuan aja, Coach. Gini, kalau jawaban-jawaban yang panjang itu Hmm. kalau kalau kelas 1, kelas 2 ya enggak sih, enggak mungkin. Tapi kalau untuk kayak tingkat eh, aliyah, SMP atau mungkin SD tapi yang kelas atas lah, di mana Ya, jawabannya urean panjang itu eh, harus ada kunci jawabannya dan kemudian ada berapa kata kunci itu yang harus dimunculkan. Kalau jawaban yang berupa gagasan-gagasan, anak harus mengungkapkan gagasan-gagasan, itu harus ada kata kuncinya yang harus dimunculkan dalam jawab itu apa saja. ya, Contoh katakanlah tentang pengertian apa itu yang harus dimunculkan nanti harus ada kata ini. Oh, berarti ada 4 kata kunci yang harus dimunculkan oleh anak. Meskipun anak menjawab dengan cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan gagasannya, antara si A dengan si B kan bisa berbeda cara menyampaikan ya, gagasan. Tetapi kata kunci itu muncul semua, berarti betul. Jadi kalau ada keempat kata kuncinya dituliskan semua, dimunculkan dalam jawaban, berarti skornya 4. Kalau hanya 3 yang dimunculkan, berarti yang skor 3. Kalau hanya 2, berarti 2, 1, itu hanya 1. Itu tergantung dari berapa banyak kata kunci yang muncul di situ. Kalau jawabannya panjang. Tapi kalau hanya jawaban singkat, isian singkat, ya 1, betul 1, salah yang 0. Kalau yang ya, hanya jawaban singkat, oh ya, kan kalau untuk SD biasanya kan jawaban singkat ya biasanya ya. ya. Nah, kalau jawaban singkat ya kalau betul 1, salah 0. Ya, Coach. Nah, itu akan memudahkan Ibu. Kalau skor 20, Ibu pusing sendiri nanti. Iya. Karena harus ada penjelasan untuk skor 19 jika bagaimana. Skor 18 jika bagaimana. Apa nggak pusing Ibu nanti bikin kayak gitu. Iya, Coach. Nah, Oke. jadi perbaiki untuk scoringnya cukup kalau memang jawaban-jawaban pendek ya 1 betul, kalau betul 1 salah 0. Kecuali kalau soalnya ini berikan contoh 3 aturan di lingkungan keluargamu. Nah, kalau 3 contoh berarti kalau bisa menyebutkan 3 contoh dengan benar, 3 skornya. Itu tidak harus 1, meskipun jawabannya pendek-pendek. Tapi kalau soalnya bunyinya seperti itu, oke, berikan contoh 3 aturan di keluargamu yang gini-gini. Nah, kalau diminta 3 dan dia bisa menyebutkan 3, berarti betul skornya 3. Kalau dari 3 dia bisa memberikan contoh 2, berarti skornya 2. Gitu. Meskipun jawabannya pendek-pendek. Iya, Kamu, Bu Coach. Lili? Oke. 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 Oke, lanjut. Lanjut ke asesmen sumatif. Di sini menggunakan tes tulis berupa soal pilihan ganda. Nah, jadi kalau ini sama seperti ini ada pedoman penskorannya juga, jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Jadi satu soal ini nilainya 10. Betul 10, salah 0. Jadi akan mendapatkan kriteria kurang jika skornya 0 sampai 70. Cukup jika skornya 71 sampai 80, baik jika 8
1 sampai 90 dan sangat baik jika skornya 91 sampai 100. Karena kalau pilihan ganda kan objektif. Jadi kalau salah, betul. Padahal kalau betul 8, berarti dia Ya. skornya 80 kan? Berarti Iya. dia masih di kategori cukup. Iya. Nah, itu Oh, apa iya. nggak merugikan anak itu? Oh, berarti Ayo di dipikirkan ulang. Jadi kita ya. dalam membuat kategori sebisa mungkin menguntungkan siswa. Jangan sampai merugikan siswa. Kalau dia betul 8, karena ini puluhan, Ibu memberikan skor untuk masing-masing soal 10, berarti kalau apa namanya itu anak betul 8, kita ber 80, dengan mengikuti kriteria ini, kategori ini, anak dengan nilai 80 masih berada pada kategori Kategori. cukup. Oh, iya. Ini kalau menurut saya merugikan siswa. Iya, coach. Berarti lebih dikurangi lagi nanti. Berarti bagaimana yang bagus, yang baik biar menguntungkan? Dikurangi, misalkan kurang itu skornya 0 sampai 60. Cukup itu 61 sampai 70. Jangan 70, 69. Oh iya, Ya, 69. nanti 70 masuk 69. kepada Ini juga 59. 9, 60. bisa yang menggunakan yang tadi tidak apa-apa, tetapi kurangi 1 biar kalau Oh yang iya. 80 tadi masuknya di 9. cukup bisa naik ke baik jadinya. Ya, coach. Seperti ini, coach. Bisa itu nggih. Ya. Oke. Udah sampai situ aja mungkin, coach. Sampai Oke. Ya. Berarti untuk apa namanya ya, tugas berikutnya tentang LKPD itu Ya. tadi sudah saya singgung menggunakan LKPD yang dibuat oleh Bu Lili. Kira-kira sebetulnya. Jadi silakan. Jadi saya lihat di langkah-langkah kegiatan pembelajarannya Bu Anandita kan juga ada LKPD itu. Ya. Nah, tolong dilengkapi dengan LKPD-nya nanti. Nah, cara membuat LKPD itu tadi seperti yang saya jelaskan menggunakan contoh dari Bu Lili tadi jelas seperti itu. Harus ada pertama adalah identitas, kemudian TP, IKTP, terus petunjuk penggunaannya bagaimana, petunjuk pelaksanaannya bagaimana, instruksinya, anak melakukan itu bagaimana, cara mengerjakannya bagaimana, itu tolong dibuatkan instruksinya. Kemudian ada lembar aktivitas atau lembar jawaban untuk menjawab persoalan itu. Kalau terkait dengan indikator-indikator yang bersifat apa namanya itu diskusi, lembar diskusi itu dan nanti dibuatkan juga tuangkan dalam lembar kerjanya itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan indikatornya itu. Tuangkan dalam bentuk pertanyaan supaya nanti anak dalam diskusi jelas, oh kita membahas tentang ini. Intinya apa yang menjadi kajiannya itu yang akan dibahas, yang akan dicari jawabannya dituangkan dalam lembar aktivitasnya itu. Yang contoh tadi dibeli itu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Oke. Besok kita masih ada pertemuan, walaupun dari teman-teman yang lain, kelompok lain, Pak, nggak bisa jeda dulu, Pak. Waduh. Saya terus terang, minggu ini harus selesai, Ibu Bunge. Minggu depan kita libur galungan di Bali. Nah, saya libur mau ke Jawa, jadi nggak bisa menghandle apa namanya itu, coachingnya ini. Kan terakhir seharusnya kan Senin ya, tanggal 23 terakhir harusnya. Tapi saya cukupkan sampai hari Jumat saja. Jadi terakhir rencana sih malah besok rencananya, tapi ternyata Jumat terus ada acara di kantor ini, ada acara Maulid, tapi kayaknya nggak jadi. Jadi kemungkinan memang ibu-ibu masih membutuhkan konsultasi, bolehlah hari Jumat.
Jadi kalau memang tidak dianggap tidak cukup, ya mungkin besok yang menjadi pertemuan terakhir. Nah, hanya saja saya merencanakan nanti tanggal 30 akhir bulan, saya ingin berkunjung ke sekolah ibu. Oke. Kalau Wah, Boleh. Al-Amin saya sudah pernah, jadi mungkin ke MI Integral yang belum. Dulu saya pernah main ke Al-Amin, dulu lama sekali tadi. Saya Sudah ikut, pernah Pak. berkunjung. Oh iya, semua sih. Jadi tempatnya di MI Integral, PHI. tetapi semua hadir dong yang dari kelompok Mataram. siap. Tempatnya di MI PHI. Integral. Nah, agar tidak mengganggu, kira-kira jam berapa, Bu Lili? Karena kita datang, kita jangan mengganggu aktivitas belajar Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, ya tugas utama dijalankan dulu. Nanti kita ketemu setelah Bu Lili dan Bu Anandita selesai melakukan tugas utama di sekolah. Kedatangan kita tidak terlalu mengganggu gitu loh. Hari Jumat atau hari Sabtu? Bukan, tanggal 30. Tanggal 30. 30 hari Senin. Hari Senin. Oke. Senin, Bu Fit. Tanggal 30, tolong nanti ini kan jam berapa kira-kira. Oke. Karena saya merencanakan akan datang ke Mataram dan ke Lombok Tengah. Jadi harus diatur jamnya itu. Oh, nggih. Siap, Coach. Oke. Nanti kita Nah, informasi. apa yang harus dilakukan nanti, saya ingin melihat secara keseluruhan. Jadi kalau kemarin masih perbagian tugas pertama tentang TPI KTP, yang kedua tadi tentang langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga asesmen, besok LKPD. Nah, nanti ketika saya datang ke sana sudah lengkap jadi semua, silakan dipresentasikan kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya memungkinkan maksudnya waktunya memang mencukupi, ya silakan itu bisa ambil satu-satu lagi, menjelaskan secara keseluruhan. Gitu. Waktunya cukup, kalau nggak cukup ya jelaskan secara singkat lah. Dan sekalian saya ingin kenal juga biar sama-sama di Mataram, jadi nggak tahu ada MI Integral Bu Haki ternyata kok nggak pernah dipanggil gurunya kalau ikut pelatihan. Setiap tahun saya kan ngajar di Mataram juga untuk guru-guru MI, MTS, SMA itu. Kok saya nggak pernah mendengar ada MI Integral itu loh. Padahal kebetulan baru 4 tahun sudah berdiri. baru berapa lama ini berdiri? 4 tahun. Berapa? Tahun kelima. Nah, sudah ini harusnya sudah cukup ya, harusnya sudah paling tidak ada guru yang dikirim lah untuk pelatihan ya. Gitu. Jangan sampai setiap pelatihan kok ada jatah, kan kasihan. Nah, kita mengakomodir semua guru-guru MI itu. Jadi setiap tahun saya selalu mengajar, karena saya milihnya itu kan milih yang biar saya bisa pulang gitu kan. Jadi Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat. Jadi saya selalu pilih seperti itu. Oke. Nah, mudah-mudahan MI terjadi segera dikenali sama Kemenak ini biar dikirim guru-gurunya, masa nggak pernah dikirim kan? Kita beruntung sekali ini. Oke. Oke. Terus guru-gurunya berapa jumlahnya? 25. 13 guru, 15 guru dan staf. Oke. Nantilah kita ngomong-ngomong lebih ini ketika rencana ini. Oke, sip. Baik, mungkin cukup untuk hari ini, nggih. Baik, terima kasih atas ininya kerjasamanya. Tadi kita awali dengan basmalah, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan pekerjaannya, tugasnya. Kita ketemu lagi besok. Oh iya, foto betul. Tadi yang ada pas lagi ada menjelaskan materi, ada yang foto nggak? Udah ada sih tadi. Oke, nggih. Nanti tolong di-share nggih. Nggih. Saya juga membutuhkan ini untuk laporan SKP masalahnya. Ya, Bapak. Bila Bu Lili. Oke, 1, 2, 3.
Paham. Sekali. Oke. Oke. Oke, saya tunggu fotonya di grup. Terima Ya, kasih, Roy Bung ya. terima kasih banyak Bu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi